yang diberikan oleh para asatidzah sebagai bentuk penghormatan kepada para beliau dan sebagai bentuk pembelajaran juga kepada saya. Semoga kedepannya bisa lebih baik. Materi yang diberikan kepada saya adalah materi tentang salah kaprah seputar moderasi Islam. Punya salah paham, memahami apa yang dimaksud sebenarnya dengan moderasi itu. Secara garis besar, ada dua bentuk kesalahan dalam memahami moderasi Islam ini. Di antaranya yang pertama, ada yang memahami bahwa moderasi itu artinya tidak mengapa sesekali kita melakukan penyimpangan. Tidak mengapa sesekali kita melakukan yang haram. Jangan terus-menerus lurus-lurus. Jangan terus-menerus beribadah. Sesekali mengikuti hawa nafsu. Ini tidak sedikit orang yang memahami seperti ini. Apakah karena kejahilannya atau dengan unsur kesengajaan. Memang sengaja menjadikan makna wasatiyah, moderasi dalam Islam ini menyimpang. Sehingga memahami moderasi sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Sehingga yang halal bisa saja dijadikan haram. Yang haram bisa saja dijadikan halal dengan dalil moderasi. Dan parahnya mereka mengklaim bahwa yang berpemahaman seperti mereka atau yang sama dengan seperti mereka, sekelompok dengan mereka, itulah yang moderat. Sedangkan yang tidak sama dengan mereka, yang bukan dari kelompok mereka, bukan moderat. Padahal mereka sendiri yang membuat definisi atau ukuran moderasi itu. Tidak mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh ulama. Karena kita ketahui bahwa ulama menetapkan ada 4 pilar moderasi Islam itu. Artinya ada 4 syarat sehingga sesuatu itu dikatakan moderat. Yang pertama, sikap moderat itu harus berlandaskan Al-Quran dan hadis. Tidak ada moderat apabila bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Apa saja, sikap apa saja, perbuatan, keyakinan, akhlak, atau interaksi muamalah, apabila bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, sekalipun dia mengaku moderat, maka itu bukan moderat. Yang menjadi ukuran moderat adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang pertama. Karena terkadang menganggap bahwa moderat itu senantiasa mengejar maslahat, mencari maslahat. Sehingga ketika menganggap bahwa ini adalah maslahat, maka dia anggap itulah moderat. Sekalipun menyimpan dari Al-Quran dan hadis. Akan tetapi yang benar bahwa di mana ada Al-Quran dan hadis, disitulah maslahat. Bukan sebaliknya, Al-Quran dan hadis harus mengikuti maslahat, tidak. Kenapa? Karena akal manusia, sehebat-hebatnya, sepintar-pintarnya, secerdas-cerdasnya, tidak mampu mengetahui dengan baik mana yang maslahat, mana yang baik, mana yang buruk, tanpa ada bimbingan Al-Quran dan hadis. Jangankan kita sebagai manusia biasa. Nabi SAW dalam beberapa keadaan menganggap sesuatu itu maslahat, tapi ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kisahnya Nabi bersama Ibnu Ummi Maktum. Ketika Ibnu Ummi Maktum datang kepada Nabi untuk didakwahi, tapi ternyata Nabi sedang mendakwahi pembesar-pembesar Quraisy. Nabi menganggap bahwa maslahat mendahulukan pembesar Quraisy. Karena apabila pembesar Quraisy menerima Islam, maka maslahannya lebih banyak daripada apabila Ibnu Ummi Maktum masuk Islam. Karena cuma sendiri dan bukan orang yang terkenal. Ini maslahat bagi Nabi. Maslahat yang dianggap oleh Nabi. Tapi ternyata turun ayat abasa wa tawalla. Ditegur Nabi SAW. Padahal Nabi menganggap itu maslahat. Tapi
ternyata Allah menganggap itu bukan maslahat. Begitu pula ketika kejadian tawanan perang Badar. Nabi menanyakan kepada Abu Bakar, bagaimana sikap kita dengan tawanan Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan, kita bebaskan mereka, kita lepaskan mereka, mereka saudara kita, mereka keluarga kita. Umar bin Khattab mengatakan, bunuh semua. Setiap keluarga membunuh keluarganya yang menjadi tawanan perang. Akhirnya Nabi menganggap maslahah memilih pendapat Abu Bakar Siddiq. Ternyata apa? Allah membenarkan pendapatnya Umar bin Khattab. Ya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang mana Nabi menganggap sesuatu itu maslahat, padahal tidak dianggap maslahat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi SAW. Begitu juga para sahabat ketika perang Hudaybiyah. Ketika Nabi SAW menerima semua aturan-aturan, syarat-syarat perjanjian Hudaybiyah yang ditetapkan oleh kaum Quraisy yang nampaknya bertentangan dengan maslahat umat Islam. Sehingga Umar bin Khattab datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa kita menempatkan posisi kita sebagai posisi yang lemah? Kenapa kita harus mengikuti semua poin-poin yang mereka inginkan? Apakah kita lemah? Kita tidak lemah. Tapi Nabi SAW tetap menerima poin-poin perjanjian Hudaybiyah karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dianggap Umar bin Khattab sebagai maslahat, itu tidak dianggap oleh Allah dan Rasulnya sebagai masalah. Artinya apa? Wasatiyah tidak bisa hanya sebatas akal dan logika saja. Harus berlandaskan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kemudian yang kedua, al-wasatiyah juga harus sesuai dengan tuntunan dan pemahaman para sahabat Nabi SAW. Karena terkadang orang menganggap wasatiyah dengan ayat, dengan hadis. Ternyata pemahamannya terhadap ayat dan hadis tidak sama seperti yang dipahami oleh para sahabat Nabi SAW. Tidak sama dengan pengamalan para sahabat Nabi SAW. Sehingga sekalipun dia menganggap bahwa wasatiyah yang mereka anggap berdalilkan Al-Quran dan Sunnah, tapi kita ukur, apakah pemahaman kita terhadap Al-Quran dan Sunnah sama seperti pemahaman sahabat atau tidak? Kalau tidak, maka kita tolak. Kenapa? Karena tidak ada generasi yang paling wasatiyah daripada sahabat Nabi SAW. Karena Nabi mengatakan khairun nasi qarni, khairun nas. Dan kita tahu bahwa di antara makna wasatiyah adalah al-khairiyah. Tidak ada kebaikan kalau tidak ada wasatiyah. Sebagaimana tidak ada wasatiyah kalau tidak ada kebaikan. Kemudian yang ketiga di antara pilar wasatiyah, moderasi Islam adalah mempertimbangkan maqasidus syariat. Tujuan Allah menurunkan syariat. Itu diantaranya adalah maslahah, diantaranya adalah kemudahan, diantaranya adalah jauh dari sifat gulu, jauh dari sifat jafa, jauh dari sifat tafrid dan ifrat. Artinya menyimpang. Harus sesuai dengan apa tujuan Allah menurunkan syariat. Dan itu dipahami oleh para ulama. Kemudian yang terakhir, bahwasanya memahami makna wasatiyah harus dibawa bimbingan para ulama rabbaniyin. Tidak boleh kita seenaknya saja memahami wasatiyah, mengklaim ini wasatiyah, ini bukan wasatiyah, kalau tidak dibimbing oleh para ulama. Karena ulama lebih paham daripada kita tentang wasatiyah itu. Makanya kita tidak boleh jauh-jauh daripada ulama. Ulama yang rabbani. Ulama yang mengikuti tuntunan Nabi SAW dan para sahabatnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, innal ulama'a warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Kapan ulama itu dianggap pewaris Nabi? Kalau yang diajarkan bersumber dari ajaran Nabi. Apa yang dibawa Nabi? Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau dia ulama, tapi yang dia bawa, yang diajarkan bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis-hadis Nabi SAW, bahkan ilmunya banyak-banyak bersumber dari Barat, dari Karl Marx, Aristoteles, para filosof. Dari mana warisan para nabi? Dari mana dia anggap bahwa dia ulama warisan para nabi, sedangkan apa yang dia sampaikan bertentangan dengan apa yang
diajarkan oleh para nabi. Itu yang pertama. Kesalahan dalam memahami moderasi Islam, menganggap bahwa moderasi Islam itu kita bisa memilih-milih. Yang haram boleh saja terkadang halal, yang halal boleh saja terkadang haram. Atau kita boleh sesekali halal, boleh sesekali haram, jangan yang halal terus. Kemudian yang kedua di antara kesalahan dalam memahami moderasi Islam, menganggap bahwa moderasi Islam itu selamanya pertengahan. Senantiasa pertengahan. Tidak. Wasatiyah tidak selamanya berarti pertengahan. Wasatiyah berarti pertengahan kalau berada di antara dua keburukan. Keburukan gulu dan keburukan jafa atau menyepelekan. Baru dia dikatakan wasatiyah. Jadi wasatiyah berarti pertengahan, al-bainiyah, kalau berada di antara dua keburukan. Tapi kalau sesuatu itu hanya dua, antara hak dan batil, tidak ada pertengahannya. Kalau bukan hak, berarti batil. Di antara contohnya, seperti memakai cadar pakai bagi wanita. Menganggap bahwa yang wasatiyah itu, kalau tidak pakai cadar, pakai kudung saja. Kenapa? Karena kalau pakai cadar, gulu. Kemudian ekstrim kiri kalau tidak pakai kudung. Jadi menganggap bahwa wasatiyah itu kalau sedang-sedang saja. Jangan ekstrim sampai ditutup semua. Jangan juga ke kiri dibuka semua. Ini tidak benar. Karena di sini tidak ada pertengahan. Yang ada yang terbaik atau yang di bawahnya agak baik karena artinya kalau seumpamanya seperti masalah isbal seumpamanya. Kalau di bawah mata kaki berarti dia mengabaikan, meninggalkan. Kalau di atas mata kaki ini yang wasat. Kalau di setengah betis itu gulu. Itu anggapannya. Padahal Nabi SAW mengatakan thiyabul mu'min nisfus sak. Pakaian mukmin itu adalah sepertengah betis. Dia menganggap bahwa pertengahan itu ketika kita tidak mengamalkan apa yang disunahkan Nabi SAW yang mereka anggap berat, yang mereka anggap ekstrim. Ini diantara bentuk kesalahpahaman atau salah kaprah dalam memahami moderasi. Kemudian sekarang apa penyebabnya? Kenapa terjadi penyimpangan-penyimpangan pemahaman terhadap moderasi ini? Apa yang menyebabkan salah kaprah? Ada beberapa di antaranya. Yang pertama, sebagaimana tadi saya singgung, memang sengaja. Ada unsur kesengajaan. Dia paham wasatiyah itu mana wasatiyah yang benar. Tapi ingin merusak umat Islam. Ingin menyimpangkan umat Islam. Menjauhkan umat Islam dari agamanya yang hakiki. Sehingga membuat-buat definisi atau ukuran wasatiyah dan mengklaim orang yang tidak sejalan, tidak sependapat sebagai orang yang ekstrim. Dan ini banyak. Sama seperti istilah ahli sunnah. Istilah ahli sunnah wal jamaah adalah istilah yang benar. Istilah yang syar'i. Tapi mereka memakai istilah ini, kemudian mendefinisikannya, kemudian memberikan pemahaman sekira yang tidak sepaham dengan mereka, bukan ahli sunnah wal jamaah. Ini masalah. Ya. Sama seperti kaum Khawarij. Ketika datang kepada Ali bin Abi Thalib, mengatakan, la hukma illa lillah. Berkata seperti itu kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib, la hukma illa lillah. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Kalimatu haqqin urida biha batil. Ucapannya benar, betul, tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka memahami ini, tidak ada hukum selain hukum Allah, bahwa kita harus memberontak kepada penguasa, pemimpin yang tidak menetapkan hukum Allah, bagaimanapun bentuknya. Ucapannya benar, tapi pemahamannya keliru. Karena memahami ayat tidak seperti pemahaman Rasulullah, tidak seperti pemahaman para sahabat. Kalimatu haqqin urida biha batil. Begitu juga dengan wasatiyah. Wasatiyah kalimat yang benar. Jangan alergi, jangan sampai kita alergi dengan istilah moderasi. Padahal itu adalah ucapan yang benar. Makanya daurah ini diantara tujuannya ketika kita para asatis membahasnya, diantaranya adalah supaya kita paham bahwa wasatiyah itu adalah sifat karakteristik khusus atau bahkan ciri khasnya
umat Islam. Tapi sengaja digiring. Sehingga yang tidak sepaham, yang tidak sejalan bukan moderasi. Sehingga kita dianggap keluar dari moderasi. Begitu juga dengan istilah-istilah yang lainnya. Kemudian yang kedua, di antara sebab penyimpangan pemahaman terhadap moderasi adalah memahami keliru terhadap beberapa hadis Nabi SAW. Keliru dalam memahami hadis-hadis Nabi SAW. Atau yang pertama, keliru memahami makna wasatiyah dulu. Tadi saya sudah singgung, tapi saya mau sebutkan dalilnya di sini. Yang pertama adalah keliru memahami makna wasatiyah, menganggap wasatiyah itu selalu pertengahan. Padahal banyak ayat dan hadis yang menunjukkan bahwa wasatiyah tidak mesti bermakna pertengahan. Bahkan kalimat atau firman Allah Subhanahu wa taala, "Kadzalika ja'alnakum ummatan wasata", umat yang wasat. Ini kalau kita tafsirkan dengan ayat yang lain, Allah berfirman, "Wa kadza kuntum khaira ummah". Kata Allah, "Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas". Kalian adalah umat terbaik. Artinya dua sifat ini dimiliki oleh umat Islam, yaitu wasatiyah dan khairiyah. Berarti wasatiyah itu tidak lepas dari makna khairiyah. Tidak boleh dipisahkan. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun". Ini kisah ashabul jannah. Ketika mereka merencanakan untuk tidak mensedekahkan hasil panen mereka. Ingin merahasiakannya dari fakir miskin sehingga mau dipanen sebelum terbit matahari supaya fakir miskin tidak datang untuk meminta sedekah atau zakat. Tapi ternyata sampai di sana kebunnya sudah hangus, dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Qala awsatuhum, ulama mengatakan yang awsat di sini bermakna qala khairuhum, berkata yang terbaik di antara mereka, bukan yang pertengahan di antara mereka. Tapi yang berkata ini adalah orang yang terbaik di antara pemilik kebun tersebut. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta". Jagalah salat dan salat wusta. Wusta di sini makna wasatiyah. Tapi apakah wasatiyah di sini makna pertengahan? Ulama mengatakan tidak. Wasatiyah di sini bermakna adalah al-khairiyah. Salat yang terbaik. Salatul wusta artinya salat yang terbaik. Nabi mengatakan salatul wusta, salatul asr. Mana pertengahannya salat asar? Di sini tidak ada pertengahan. Karena salat duhur bagus, salat maghrib juga bagus. Jadi tidak ada pertengahan. Tapi Allah mengatakan salat asar adalah salat yang terbaik dari salat-salat yang lainnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Fa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus". Kalau kamu meminta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah fawqahu arsyur rahman. Minhu tafajjaru anharul jannah. Kata Rasulullah, kalau kau meminta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Karena surga Firdaus itu adalah surga yang awsat dan surga yang tertinggi. Jadi awsat di sini, awsatul jannah, bukan berarti surga yang pertengahan. Karena Nabi sendiri mengatakan surga Firdaus itu adalah surga yang berada di paling tinggi. Berarti surga awsat di sini maksudnya surga yang terbaik. Surga Firdaus adalah surga yang terbaik, bukan surga yang di pertengahan. Karena kalau pertengahan berarti ada yang lebih baik di atasnya dan ada yang di bawahnya. Tidak. Firdaus adalah surga awsat atau awsatul jannah, artinya surga yang terbaik. Kemudian di hadis lain Nabi SAW mengatakan al-walidu awsatu abwabil jannah. Kedua orang tua adalah awsatu abwabil jannah. Kalau kita mengatakan awsat pertengahan pintu surga, berarti seolah-olah pintu surga itu ada pintu surga yang buruk, ada di tengah, di samping kanannya pintu surga yang buruk, di samping kirinya pintu surga yang buruk, yang di tengah yang bagus. Tidak. Tapi awsatu abwabul jannah di sini adalah pintu surga yang terbaik. Berbakti kepada kedua orang tua adalah pintu surga yang terbaik. Makanya Nabi SAW tidak sedikit kita melihat Nabi berusaha melakukan ibadah sesempurna mungkin, sebaik mungkin.
Karena orang menganggap bahwa kalau kita beribadah dengan sebaik mungkin, berusaha melakukan ibadah yang terbaik, itu dianggap ekstrim. Padahal Nabi SAW sendiri itu sholat sampai kakinya bengkak. Ini Nabi sholat sampai kakinya bengkak. Kalau kita mengatakan Nabi wasatiyah atau tidak, Nabi moderasi atau tidak. Kalau kita mengatakan selamanya melakukan agama dengan sebaik-baiknya, berusaha untuk mempraktekkan agama dengan sesempurna mungkin, dianggap ekstrim, radikal. Ini Nabi SAW salat sampai kakinya bengkak. Maunya yang wasat, ya jangan sampai bengkak. Begitu juga dengan Nabi SAW terkadang berpuasa 2 hari, 3 hari berturut-turut. Hanya Nabi ketika ditanya kenapa, ya Rasulullah salat sampai kakinya bengkak, Rasul mengatakan afala akunu abdan syakura. Kapan beribadah berlebihan dianggap ekstrim? Kalau kita beribadah tidak sesuai dengan kemampuan. Apabila ibadah kita itu membuat kita mudarat, ada mudarat yang menimpa kita. Coba lihat Abu Bakar. Abu Bakar bersedekah dengan seluruh hartanya. Apakah ini ekstrim? Kalau bilang wasat, ya 1/2 saja tuh. Sama seperti Umar bin Khattab. Dia bersedekah dengan 1/2 hartanya. Abu Bakar seluruh hartanya. Ini ekstrim sekali ini. Tapi ketika Ka'ab bin Malik bertobat tertinggal dari perang Tabuk, ketika dia bernazar atau berkata, ya Rasulullah, di antara kesempurnaan taubatku, saya mau bersedekah dengan seluruh hartaku. Saya mau meninggalkan seluruh hartaku karena menganggap hartanya yang menyebabkan dia tertinggal dari perang Tabuk. Apa kata Nabi? Jangan. Tidak boleh. Jangan sedekahkan seluruh hartamu. Ini wasatiyah. Kenapa? Kenapa Abu Bakar dibolehkan bersedekah dengan seluruh hartanya? Kenapa Ka'ab bin Malik tidak dibolehkan? Kenapa? Karena Nabi melihat kondisi Abu Bakar tidak sama dengan kondisi Ka'ab bin Malik. Abu Bakar kalau bersedekah dengan seluruh hartanya, dia punya keimanan. Dia punya kekuatan iman sehingga dia mampu untuk kembali mendapatkan harta-harta. Dan dia mampu bertawakal, seluruh keluarganya kuat keimanannya. Tapi Ka'ab bin Malik belum tentu. Sehingga Nabi mengatakan jangan sedekahkan seluruh hartamu. Ini yang menunjukkan bahwa terkadang wasatiyah itu berarti kita beribadah dengan yang terbaik. Kalau ada yang lebih baik, kita lakukan yang lebih baik. Kemudian hadis yang kedua yang biasa dipahami keliru, itu hadis Nabi SAW mengatakan ma khuyira Rasulullah SAW baina amrayni ahaduhuma aisaru minal akhar. Kata Rasulullah illa akhadha aisaruhuma. Nabi SAW tidak disuruh memilih antara 2 perkara. Yang satunya mudah, yang satunya sulit, kecuali Nabi memilih yang paling mudah. Banyak yang memahami hadis ini sampai di sini. Dia potong hadis sampai di sini. Sehingga menganggap bahwa semua yang mudah-mudah itu harus diambil. Jadi kalau tidak salat, bagus. Jadi kalau yang salat subuh pada waktunya sulit. Bagus kalau salat subuh itu jam 7. Mudah. Itu? Kalau tidak puasa, mudah. Selalu memilih yang mudah. Padahal lanjutan hadisnya mengatakan malam yakun its, selama bukan dosa. Tapi kalau memilih yang paling mudah, ternyata yang paling mudah itu adalah dosa, melanggar syariat, melanggar Al-Quran dan hadis, maka tidak ada kemudahan ketika melanggar syariat Islam. Tidak ada kemudahan. Makanya tidak selamanya yang mudah itu adalah wasat. Kapan yang mudah itu wasat? Selama tidak keluar dari hukum-hukum syarat. Selama tidak keluar dari perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian di antara hadis yang banyak disalahpahami, ini hadisnya Hanzalah. Hadis Hanzalah al-Usayyidi radhiyallahu ta'ala an, salah seorang penulis wahyu Nabi SAW. Suatu hari bertemu dengan Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, kaifa anta ya Hanzalah? Bagaimana keadaanmu ya Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqa Hanzalah. Hanzalah munafik. Abu Bakar mengatakan, subhanallah, ma taqul? Apa yang kamu katakan? Ini menuduh diri sebagai munafik atau mengatakan diri ini munafik, wah itu berat. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Akhirnya Abu Bakar mengatakan, kaifa dzalik? Bagaimana bisa kamu menganggap dirimu munafik? Qala, Hanzalah mengatakan, kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita
berada di sisi Rasulullah SAW, yudzakiruna bil jannati wan nar. Rasulullah mengingatkan kita tentang surga, bagaimana kenikmatan surga. Kemudian mengingatkan kita tentang neraka, bagaimana pedihnya di dalam neraka. Hatta ka'anna ra'yu ain. Seolah-olah kita melihat surga ketika Nabi menceritakan tentang surga. Seolah-olah kita melihat neraka ketika Nabi bercerita tentang neraka. Fa idza kharajna min 'indi Rasulillah. Tapi kalau kita sudah keluar dari Rasulullah, kita pulang ke rumah. Asafnal azwaja wal aulada wad dai'at. Kita disibukkan dengan istri, disibukkan dengan anak, disibukkan dengan perdagangan, usaha. Fanasina kathiran. Kita lupa banyak. Kita tidak sama kondisi kita ketika bersama Nabi, ketika kondisi kita di luar bersama istri, anak, dan pekerjaan kita. Ini Hanzalah menganggap bahwa ini seperti kemunafikan karena kondisi berubah antara satu kondisi dengan kondisi yang lainnya. Abu Bakar mengatakan, wallahi inna lanalqa mithla hadza. Demi Allah saya juga merasakan seperti itu. Abu Bakar Siddiq mengatakan kalau kita bersama Nabi dalam pengajian, dalam muhadarah ketika salat, kita khusyuk. Tapi ketika kita pulang, kita lalai. Kita lupa banyak. Akhirnya mereka datang kepada Nabi SAW kemudian menceritakan apa yang menjadi permasalahannya. Akhirnya Nabi mengatakan, ya Hanzalah, wahai Hanzalah, in law tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikri, jika kalian konsisten dengan keadaan ketika kalian bersama saya atau ketika berzikir beribadah, lasafahatkumul malaikatu ala furushikum wa turikukum. Maka para malaikat akan turun menyalami kalian. Karena kalian khusyuk terus. Berzikir terus setiap saat. Tidak pernah lalai. Akhirnya Nabi mengatakan, walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'a. Sa'atan wa sa'a. Sa'atan wa sa'a. 3 kali Nabi ulang. Ya Hanzalah, sesaat dan sesaat. Sesaat dan sesaat. Sesaat dan sesaat. Ini hadis banyak disalahpahami, terkhusus di Mesir. Ketika dinasihati, tinggalkan itu, haram itu. Haram, Nabi melarang. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala melarang. Dia mengatakan sa'atan wa sa'a. Sa'atan li rabbika, sa'atan li nafsika. Ada waktu-waktunya kita beribadah, ada waktu-waktunya kita mengikuti hawa nafsu, bermaksiat. Jadi jangan beribadah terus, nanti lewat surga. Ya. Sehingga mengatakan santai saja beribadah. Santai artinya sekali-sekali lah bermaksiat. Jangan lurus-lurus terus. Ini banyak disalahpahami. Padahal ulama mengatakan maksudnya di sini sa'atan wa sa'a, ada waktu-waktunya kita khusyuk dalam beribadah. Kita fokus dalam beribadah. Kita betul-betul memikirkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Tapi ada kalanya kita bercanda dengan istri, dengan anak. Padahal itu juga sesuatu yang mubah. Jadi di sini ada waktunya kita beribadah, ada waktunya kita melakukan yang mubah. Ada kondisi kita khusyuk dalam beribadah, ada kondisi kita santai. Makanya Nabi SAW mengatakan, inna likulli amalin syirrah. Setiap amalan itu ada waktu-waktu semangatnya. Ada waktu-waktu kita sangat bersemangat dalam beribadah. Seperti kita sekarang ini, Masya Allah, semangat. Sekalipun hujan datang, sekalipun dari jauh datang. Tapi kata Rasulullah, walikulli syirratin fatrah. Tapi setiap waktu-waktu semangat itu terkadang tiba saatnya ada waktu-waktu lesu. Ada waktu-waktu kita bosan, lesu. Maka Rasul mengatakan, faman kanat fatratuhu ila sunnati, siapa yang menghabiskan waktu bosannya, waktu santainya di atas sunnahku, faqad aflah, maka dia telah beruntung. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalik, siapa yang rasa bosannya, rasa lesunya, rasa letihnya dia pergunakan selain dari sunnah Nabi, menyimpan dari sunnah Nabi, faqad halak, maka dia telah binasa. Ini menunjukkan bahwa sikap pertengahan Islam dalam beribadah antara dunia dan akhirat. Tidak selamanya kita akhirat terus, kemudian kita lupakan dunia. Makanya hadis yang disebutkan oleh ustaz kita sebelumnya, mengatakan inna li rabbika alaika haq. Ada haknya Allah Subhanahu wa taala kita beribadah dengan khusyuk. Tidak boleh ada yang kita pikirkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa inna li nafsika alaika haq. Ada tubuh kita ini punya hak. Jangan beribadah sampai kita sakit. Jangan beribadah sampai merugikan
diri kita sendiri. Kemudian wa inna li ahlika alaika haq. Jangan beribadah sampai lupa anak, tidak dipulihkan anak. Pergi berdakwah, pergi situ, ditinggalkan anaknya terlantar. Tidak tahu makan apa. Ini sekalipun dia melakukan ibadah, tapi dia melantarkan hak istri dan anak-anaknya. Fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Berikan setiap yang punya hak kepada haknya. Jadi apa? Maksud dari kata Nabi SAW, sa'atan wa sa'a, adalah selama itu sesuatu yang disyariatkan, sesuatu yang dibolehkan, maka kondisi kita tentu berbeda-beda. Setiap keadaan ada situasinya, ada kondisinya. Ketika kita sholat, kita khusyuk hanya memikirkan Allah. Lakukan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya ketika Imam Nawawi menjelaskan makna halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Binasalah orang yang berlebih-lebihan. Binasalah orang yang bersifat ekstrim. Kata Imam Nawawi mengatakan al-mutanatti'un, orang yang ekstrim itu, orang yang bersifat keras, orang yang bersifat berlebihan, al-muta'ammikuna al-mutasyaddiduna fi ghairi mawdi'i syiddah. Artinya orang yang berbuat keras atau orang yang berbuat tegas bukan pada tempatnya. Artinya ada waktunya kita tegas, ada waktunya kita terbuka selama tidak keluar dari aturan syar'i. Makanya Nabi SAW secara umum Nabi sangat toleransi. Artinya Nabi sangat memberikan kemudahan para sahabatnya. Tapi di saat yang lain ketika bertentangan dengan akidah, bertentangan dengan tauhid, bertentangan dengan dasar-dasar agama, maka Nabi SAW menegur dengan tegas. Apalagi kalau membuat umat Islam ini atau orang-orang ini menjauh daripada Islam. Seperti ketika Muaz bin Jabal salat Isya dengan membaca suratul Baqarah atau suratul Nisa. Sehingga membuat jamaahnya lari. Maka Nabi SAW mengatakan, Fattanun anta ya Muaz, Fattanun anta ya Muaz, Fattanun anta ya Muaz. Sampai merah mukanya Nabi SAW. Kemudian di hadis lain, Nabi mengatakan, Man ta'azza bi azail jahiliyah, siapa yang berbangga-bangga dengan sifat-sifat jahiliyah, yaitu dengan kesyirikan, membanggakan nasabnya, membanggakan keturunannya, kata Rasulullah, fa'idduhu bihani abihi wala takun. Maka katakan kepada dia, gigit kemaluan bapakmu. Coba itu. Kata Rasulullah, jangan pakai kinaya, pakai bahasa yang vulgar. Ini Nabi mengatakan seperti ini. Kalau kita mengatakan seperti ini di sini, kita ekstrim itu. Tapi Nabi memperlakukannya. Kenapa? Karena posisi atau keadaan kondisi menghendaki sifat yang tegas. Jadi ada waktunya kita tegas apabila memang dibutuhkan atau memang sesuai dengan keadaan. Ada waktunya kita bisa memberikan kelonggaran kalau selama itu memang dibolehkan dan diizinkan dalam syariat. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ini saja mungkin yang bisa menjadi materi atau yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang saya mengambil kesimpulan bahwa wasatiyah itu tidak akan bisa kita pahami dengan benar tanpa ilmu. Pentingnya ilmu. Jangan jauh dari ulama. Jangan jauh ulama. Sehebat-hebatnya kita, sepintar-pintarnya, secerdas-cerdasnya kita, jangan pernah jauh dari ulama. Setinggi-tingginya ilmu kita, jangan jauh dari bimbingan para ulama. Karena kita ini lemah. Kita serahkan kepada para ulama yang lebih paham, yang lebih dalam keilmuannya, yang lebih banyak pengalamannya daripada kita. Jangan sampai kita menganggap kita sudah benar pemahamannya terhadap wasatiyah, ternyata kita yang salah. Atau kita menganggap salah kaprah, justru kita yang salah kaprah. Maka butuh pembimbingan ulama. Makanya insya Allah 2 pemateri berikut adalah di antara kibar ulama kita. Semoga apa yang disampaikan para ustaz dari awal sampai terakhir itu akan mendapat pencerahan lebih baik. Kalau ada memang kekurangan-kekurangan yang kami sampaikan bisa dilengkapi oleh para ustaz-ustaz kita. Karena beliau lebih paham dan lebih berilmu daripada kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.